hari ini. Iya, benar banget. Firman Tuhan tadi mengingatkanku bahwa iman di dalam Yesuslah. Suatu hari, Yesaya, Naomi, dan Karen sedang bernyanyi bersama. Tiba-tiba, Karen teringat sesuatu. Sebentar deh. Sepertinya aku teringat sesuatu. Tapi aku lupa. Seperti ada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara spesial. Apa ya? Hari ini sih hari Selasa, tanggal 15 Desember. Memangnya ada apa ya? Iya, apa ya? Sepertinya aku juga teringat sesuatu. Aha! Sekarang aku ingat. Kita ada acara Natal anak-anak di SD Lentera Harapan dulu. Iya, benar-benar. Kita ada acara Natal online. Aku juga ingat kalau tema Natalnya itu sama seperti lagu loh. Benar. Turn your eyes upon Jesus kan? Yuk kita siap-siap. Jangan sampai kita ketinggalan. Ayo. Ya, Bapak Jules ya, benar. Oke, Pak Jules, kita mau ngapain nih di sini? Hari ini kita mau merayakan Natal. Iya, Natal. Pasti seru banget ya. Seru banget dong. Pasti ya. Iya, senang banget. Oke, nah tadi ada video pembuka ya? Ada video pembuka itu. Iya, video apa ya? Video apa ya? Oh, mereka semua menyaksikan videonya. Iya, benar ya. Kan? Nah, Bu, kira-kira Natal tahun ini ada yang beda nggak? Ada Pak, ada yang beda. Yang bedanya apa tuh, Bu? Bedanya mereka merayakan Natal di rumah masing-masing. Itu spesial nggak sih, Bu? Spesial banget ya kan, meskipun ya. corona kita di rumah aja, tapi kita masih bisa menikmati perayaan Natal kali ini. Iya, Bu, silakan, Bu. Keluarga di rumah masing-masing. Iya. Nah, anak-anak dan juga Pak Jules. Nah, Natal kita kali ini ada temanya. Temanya apa ya, Pak Jules? Temanya itu adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Kira-kira artinya apa, Bu? Oke, artinya itu adalah memandang kepada Kristus. Memandang kepada Nah, Kristus. ini diambil dari firman pada Mazmur 17 ayat yang ke-15. Pak Jules bisa minta tolong dibacakan firman-nya. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Ya. Nah, kita mau memulai ibadah Natal kita pada hari ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, yang menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ya Pak ya. Selamat datang. Kita akan menyambut Sang Juru Selamat di hati kita, ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Selamat datang Yesus Tuhan, itu kita nyanyi sama-sama ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Baik, yang kedua, bangunlah gembala. Lihatlah dengan melihat surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datang. Jadikan anak dalam
Oke, kita akan membuka ibadah Natal kita pada hari ini. Kita minta Ibu Patricia untuk membuka ibadah kita. Kepada Ibu Patricia dipersilahkan. Oke, baik anak-anak, kita akan berdoa. Silakan sikap doanya, kita berdoa ya. Bapak yang Maha Kudus ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk boleh menikmati dan mensyukuri Tuhan kelahiran-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah pada saat kami boleh mengikuti ibadah Natal kami ini, kami dipersiapkan hati kami, pikiran kami tetap tertuju kepada Engkau, sehingga kami bisa benar-benar mengerti dan kami bisa melihat begitu besar anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah rangkaian acara ibadah Natal ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Ibu Iya, Patricia. terima kasih Bu untuk doanya. Oke, Bu, biasanya kalau Natal tahun lalu ya, offline itu kita itu ada yang tampil loh. Benar. Mereka tampil dengan baju-baju yang kece, ya kan? Banget, gitu Mereka ya. nyanyi, Iya, mereka Mas. nari-nari, ya kan? Talenta sekali loh. Nah, Banget. kira-kira tahun ini mereka tampil nggak ya, Bu? Harus Harus tetap tampil. tampil Iya walaupun kan? di rumah ya. Betul Harus banget. tetap tampil. Harus tetap tampil ya. Oke, karena talenta kita itu tidak terbatas ya. Benar. Karena Tuhan kita pun tidak terbatas. Benar. Iya, jadi meskipun di rumah kita masih bisa berbagi keceriaan dengan teman-teman di luar Iya, sana. benar sekali. Iya, Bu. Nah, kira-kira siapa nih yang mau tampil? Nah, yang mau tampil ini adalah anak-anak kita ya Pak ya, dari kelas 3 sampai Sampai kelas 6. Kelas 6 mereka tampil. Tampil. Gimana latihannya ya? Nah, itu apa namanya? Mereka latihan. Oke. Dengan keluarga di rumah. Saya penasaran ya. mau bosan videonya, penasaran banget ini. Sama-sama Pak, saya juga penasaran. Oke. Ya. Oke. Kalau penasaran, kita penasaran. Sekarang kita lihat penampilan pertama dari kelas 3 dari Oke, video ini berikut. videonya. Oke. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan
Gimana Bu penampilannya tadi? Keren banget ya. Keren, kece banget, kompak, ada papa, mama, Benar, ada adik, kakak kakak. adiknya ya. Bagus Wah, banget loh, banget. ternyata memang Natal itu nggak dibatasi oleh Benar, ruang dan waktu iya. ya Walaupun memang. di rumah masih bisa memberikan Iya yang terbaik. betul, karena Natal itu sesungguhnya lahir di hati kita, Benar. bukan di ruang-ruang, betul Benar, kan? benar. Oke Bu. Nah, karena kita sudah menyaksikan ya persembahan pujian dari adik-adik kalian kelas 3, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Dia lahir untuk untuk kami. kami. Ya, kita mau menyampaikan, mau cerita kalau Tuhan itu lahir untuk kita semua ya. Benar, dan Dia mati bangkit, juga untuk betul, mati kita. dan bangkit untuk Benar. kita semua ya. Oke, sama-sama kita angkat lagu ini ya. Dia lahir untuk kami, dia mati. Oke, anak-anak bisa Boleh sambil berdiri berdiri ya. bertepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia itu Tuhan kami. Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tepuk tangan. Iya, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, selanjutnya kita mau menyaksikan persembahan pujian nih Pak dari kelas 5. Loh, kelas 4 belum loh. Oh, iya. Saya kelas 4 dari kelas Oh, 4 iya. ini masa Maaf, kelas Pak, 5 ya. belum. Ya, nanti kalau kelas 4 nggak tampil kami demo ya, harus tampil ya. Oke. Oke. Sorry ya Pak ya. Iya, kita akan melihat penampilan. Saya nggak tahu loh, saya dari kelas 4 tapi nggak tahu siapa yang tampil. Karena saya nggak pilih videonya yang terbaik siapa loh. Oh, Beneran. terus siapa yang pilih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Intinya adalah kita akan menyaksikan video ini ya yang terbaik dari kelas 4. Penasaran? Penasaran banget. Video berikut. Shalom. Hai teman-teman, nama saya Glenn. Hari ini saya, Mami, Papi, Kakak akan menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut Natal. Selamat mendengarkan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia.
bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kamu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Dia sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kamu kirimlah di hati yang beruntung kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kami sekeluarga mengucapkan. Iya, Bu gimana Bu penampilannya? Ya ampun, ternyata ini yang buat penasaran. Iya, ini yang bikin saya ampun. penasaran. Oh, ternyata dia yang kepilih. Iya, saya tuh sampai meleleh loh Pak, Iya, melihatnya ya. Ya ampun, Iya, ada lagunya itu maminya. seperti refleksi untuk kita semua ya. Benar. Benar banget. Nah, kita sudah menyaksikan ya persembahan pujian dari anak-anak kelas 4. Nah, selanjutnya kita mau mempersiapkan hati Pak untuk menerima firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan pujian nih Pak. Pujian apa Pak? Oh, sesuai dengan tema kita, Turn Your Eyes Upon Jesus ya. Pandanglah wajahmu kepada Yesus. Ya, lagu ini sudah dinyanyikan, sudah diajar oleh setiap kelasnya ya, minggu ini dan minggu lalu. Ya, kita sama-sama angkat pujian ini sebagai bentuk doa kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Sekali lagi lagu ini dari awal lagi, Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the theme of earth. And the things of earth will grow strength in the light of His glory and grace. Ya. Doa firman ini akan dibawakan oleh Ibu. Oke, semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah menyaksikan beberapa teman-teman kami yang sudah
menyanyikan pujian Natal bersama dengan keluarga. Biarlah semua hal yang sudah kami persembahkan tadi, itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati hati setiap kami, berikan kami fokus dan konsentrasi, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan Roh Kudus mampukan setiap kami untuk boleh juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk pembicara pada firman Tuhan nanti, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga semua Tuhan dan Tuhan. Ini doa kami siap dengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Maudi. Iya, ya Bu, kita masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Suparman. Ya, benar sekali. Pak Suparman ini adalah salah satu dosen di UPH ya Pak? Iya betul, dan Pak Suparman ini sudah tidak asing lagi dari guru-guru semua ya, karena beliau juga pernah mengajari sebagian dari guru-guru Lentera semua. Nah, kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan dan saya serahkan langsung ke Pak Suparman. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya di acara Natal kali ini. Ya, tema kita pada hari ini seperti yang sudah disebutkan, begitu ya. Nih, saya ingin membagikan. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah turn your eyes upon Jesus. Ya, apa sih yang membuat kita itu bersenang-senang, bersuka-cita, bergembira pada waktu Natal? Banyak orang berpikir bahwa menerima hadiah itu adalah yang terbaik, yang memberikan sukacita bagi kita. Tapi pernahkah bahwa kita ini belum menerima yang terbaik ketika kita hanya mengharapkan baju baru, hadiah, makan. Lalu apa sebetulnya yang terbaik? Nah, justru pada waktu Natal itu yang terbaik itu adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus. Nah, di dalam Mazmur 17 ayat 15 di sana dikatakan ya, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kupandang wajahmu, maka aku ini menjadi puas. Apakah kalian itu puas ketika menerima hadiah? Wah, saya puas. Saya hari ini puas. Tapi berapa lama kita menjadi puas? Oke, hadiah cuman sesaat kita puas. Baju baru, wah senang sekali baju baru. Setiap hari kita pakai. Tetapi apakah baju baru itu akan menjadikan kita puas selama-lamanya? Makan. Wah, ini juga ya. Wah, kalau Natal itu kita harus makan sekeluarga. Betul, bagus. Kita rukun dengan keluarga. Tapi setelah makan, berapa lama makanan yang kita kecap itu menjadikan kita puas? Nah, pemazmur di sini ya, itu memberikan cara pandang yang baru bagi kita ya. Memandang rasa puas itu dari mana? Ternyata rasa puas itu bagi pemazmur di sini adalah Raja Daud, yaitu ketika dia itu bisa memandang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia memandang wajah Tuhan Yesus dan kemudian menjadi puas.
Coba perhatikan. Di dalam dunia ini, apalagi saat ini, apa yang terjadi? Kita tidak bisa main dengan teman-teman kita tidak bisa bersekolah di kelas kita masing-masing, kita tidak bebas. Kenapa kita tidak bebas? Ya, betul. Oleh karena kita, seluruh dunia ini, saat ini sedang mengalami pandemi virus. Tahukah bahwa Raja Daud pada waktu itu juga mengalami masalah. Dia dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh musuhnya yang ingin menganiaya dia. Mengolok-olok dia, bahkan ingin membunuh dia. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang menakutkan bagi dia, dia menemukan wajah Tuhan Yesus. Dan dia senang sekali. Oleh karena itu, dia berdoa begitu ya, di dalam Mazmur ini. Tuhan, peliharakanlah aku seperti biji mata ini. Raja Daud ya. Tuhan. Ya. Ya. Lagi. Apa doa Raja Daud ini ya? Kalau kita memperhatikan di sini ya. Ya. Mengapa Daud ini mengharapkan Tuhan itu yang memelihara? Peliharakanlah aku seperti biji matamu, Tuhan. Luputkanlah aku dari bahaya, penyakit, dan kematian. Tuhan, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik. Orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, teman-teman, percaya Tuhan enggak? Kalau orang fasik adalah orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ini melawan dan mengepung Daud. Dia menganiaya dengan tidak berbelas kasihan. Membuli. Siapa di sini yang suka membuli? Yang menginginkan kematian Daud. Aduh, kasihan sekali Raja Daud ini. Nah, hari ini saya ingin kita melihat apa manfaat melihat kepada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia memandang wajah Tuhan, ketika dia menunjukkan hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidupnya itu kepada Tuhan, apa yang dia dapatkan? Ada 3 orang, ya, atau mungkin 4 orang, bahkan lebih gitu ya, banyak sekali orang. Hari ini kita akan coba melihat 3 orang. Pada waktu Natal yang pertama itu, dia memandang kepada Tuhan Yesus. Maka bukan hanya melihat satu kesenangan saja, tetapi juga menerima kepuasan dialami oleh Daud. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah para gembala. Wah, kita sudah sering sekali ya mendengar cerita tentang gembala, para gembala. Siapa mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menggembalakan domba di padang gurun. Apakah mereka itu menggembalakan domba mereka sendiri? Wah, ternyata
ada banyak catatan bahwa mereka itu kebanyakan menggembalakan domba-domba. Artinya apa? Mereka itu sekedar menggembalakan milik orang lain, domba-domba milik orang lain. Sementara mereka mendapatkan, artinya apa? Artinya mereka itu miskin. Mereka kedinginan. Setiap hari terpisah dari keluarganya. Jauh di padang belantara. Mara bahaya itu hadir di dalam diri mereka. Nah, tentu mereka ini adalah golongan orang-orang yang kurang beruntung. Karena miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Setiap hari hidupnya selalu ada di dalam bahaya. Tapi ketika mereka itu sedang menggembalakan di padang, gitu ya, tiba-tiba pada malam tiba-tiba mereka melihat sinar. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat wah, tentara malaikat bisu gitu ya, yang turun dan kemudian mendatangi mereka. Wah, ada apa ini? Mereka terkejut. Mereka awalnya takut, lalu lebih terkejut lagi. Para malaikat itu ternyata menyatu. Tadi kita mendengar suara yang bagus sekali. Tetapi kalau malaikat ini menyanyi, wow, luar biasa sekali. Wah, saya kurang beruntung. Tapi gembala ini ya, mereka yang miskin, mereka yang tidak pernah ke mall, mereka yang tidak mungkin mempunyai kesempatan untuk membeli baju baru, begitu ya, bercengkrama dengan keluarganya. Tetapi mereka ini tiba-tiba didatangi oleh para malaikat yang besar sekali. Dan kemudian malaikat itu menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemudian apa yang terpenting? Dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Umat siapa? Umat Allah. Umat yang melihat Allah akan mendapatkan damai sejahtera. Perhatikan di sini ya, para gembala ini hidupnya kurang beruntung. Tidak seperti kisah kita yang setiap hari bisa bergaul, bercengkrama dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Mereka setiap saat itu ada di dalam bahaya. Mereka miskin. Mereka tidak bisa berharap yang muluk-muluk di dalam hidup mereka. Tetapi justru mereka ini mendapatkan yang terbaik. Tetapi belum habis terkejut mereka melihat satu puji-pujian yang luar biasa itu. Malaikat itu kemudian salah seorang di antara mereka itu berkata, jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kesukaan yang besar. Kenapa? Karena hari ini seorang anak telah lahir bagimu. Waduh, ini luar biasa sekali. Seorang anak telah lahir bagimu. Ya, bukan bagi mereka yang kaya-kaya, bukan bagi mereka yang hidupnya beruntung, tetapi malaikat itu menunjuk langsung kepada para gembala yang hidupnya kurang beruntung itu. Hari ini telah lahir bagimu Yesus. Oleh karena itu pergilah ke sana, lihatlah ke sana. Wow. Kemudian malaikat itu pergi dan kacak-kucuk di antara mereka, para gembala ini. Wow, benar gak? Apa tadi itu? Masa sih? Wah, di mana itu? Oh, di Bethlehem. Ayo coba kita lihat. Wah, mereka kemudian bergegas. Mereka pergi ke Bethlehem dan mereka
mereka lihat di pinggiran kota itu, bukan di tengah-tengah, bukan di hotel, bukan di rumah sakit yang bagus gitu ya. Wah, mereka pergi ke satu tempat yang biar mereka ini kenal sekali gitu ya kan. Mereka tahu sekali kenapa itu adalah kandang domba. Wah, mereka senang sekali mereka ke sana gitu ya. Dan mereka itu masuk ke dalam kandang itu ya kan. Dan dia melihat. Nah, perhatikan di sini. Mereka melihat apa yang dilihat. Mereka memandang Yesus, memandang bayi Yesus yang dibaringkan di atas palungan, tempat makanan domba itu. Wah, mereka menjadi heran sekali. Tetapi mereka tidak terus heran. Kenapa? Di tengah-tengah keheranan mereka itu, tiba-tiba mengalir satu kebanggaan, satu perasaan senang di dalam dirinya. Dan hari itu mereka menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa demikian? Ini bayi luar biasa sekali. Ya, para malaikat memberitakan datang secara khusus kepada gembala. Mereka itu orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan. Tetapi sekarang mereka menjadi yang utama. Kenapa? Karena mereka ini diberitahu, ini Yesus Tuhan yang akan menghapus dosa dunia ini. Lahir. Apakah mereka percaya? Kenapa? Karena malaikat yang hadir, yang megah, dan kemudian mereka melihat bayi yang menjadi bukti bahwa itu adalah berita yang benar, bukan berita yang hoax, yang bohong. Wah, akhirnya mereka percaya. Ketika mereka percaya, apa yang terjadi? Hatinya damai. Hatinya itu penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Tuhan, terima kasih karena Engkau itu memilih aku. Maka mereka itu bersuka cita. Coba bayangkan, kalau setelah malaikat itu kasih tahu kepada mereka hari ini Yesus itu lahir, dia itu yang akan menghapus segala dosa. Terus mereka bilang apa? Omong kosong, bohong. Wong kita ini sedang menggembalakan domba kok disuruh lihat ke kandang. Wah, apa yang terjadi? Wah, mereka nggak dapat apa-apa. Tetapi justru ketika mereka itu hatinya percaya dan kemudian menyaksikan dengan kepalanya sendiri bahwa yang diberikan oleh Allah itu hatinya penuh damai. Hatinya penuh damai. Kenapa? Karena matanya memandang kepada bayi Yesus. Para gembala melihat bayi Yesus menjadi percaya dan ada damai, ada sukacita sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan yang menakutkan. Kedua, siapa yang memandang Yesus kemudian menjadi sukacita? Nah, orang Majus. Wah, banyak kita. Siapa sih orang Majus? Ada yang bilang, wah itu adalah orang-orang pintar, orang-orang jempolan. Tetapi ada yang ngomong, oh itu adalah raja di timur. Ya, makanya mereka ini disebut orang Majus dari timur. Wah, ini beda sekali. Kalau yang tadi itu adalah para gembala, maka perlu malaikat yang datang dan kemudian memberitakan kabar secara khusus. Tapi
orang Majus ini adalah orang yang pintar, orang yang punya duit. Iya, bagaimana? Apakah malaikat datang kepada mereka? Oh tidak, ya, tidak. Ternyata Tuhan itu memakai cara yang beda sekali. Tuhan itu datang menghampiri mereka dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kepandaian yang mereka yakini, yang mereka percaya. Ya, Tuhan Yesus itu lahir kan kurang lebih tahun 6 sebelum Masehi, begitu ya kan? Tahun 6. Sekarang tahun sudah 2020 gitu ya kan. Waduh, berarti sudah 2026 tahun. Nah, mereka yang berkecimpung di dalam ilmu perbintangan ini, hari itu mereka melihat, ini ada apa ya? Kok ada bintang yang begitu besar, bersinar, yang seolah-olah itu seperti matahari, tapi ini malam hari. Waduh, ini besar, sinarnya ini terang sekali. Wah, mereka kemudian pusing ya, mulai cari-cari apa ini, ada tanda apa ini. Dan mereka ketika mulai berpikir dan mereka mencari sumber buku yang mereka ini percayai. Dan mereka melihat, wow, ada seorang anak besar. Ini adalah seorang raja dunia. Ini lahirnya di mana? No, lahirnya di sana. Tapi di mana itu? Mereka nggak tahu. Tetapi mereka yang melihat bintang yang besar itu. Dan kemudian mereka berpikir, apakah kita mau ke sana? Jauh. Males. Mager. Males gerak. Apakah begitu? Oh, ternyata tidak. Apa yang mereka pikir, mereka percayai, dan itu yang mendorong mereka mempunyai satu keinginan besar. Mereka ingin melihat bayi yang dilahirkan itu. Maka mereka mulai mempersiapkan diri, mereka membawa bekal yang cukup, dan mereka mulai berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh bintang sesuai dengan yang mereka percayai. Wah, 2 hari, 3 hari perjalanan mereka. Wah, tidak. Mereka itu naik onta seperti ini. Waduh, nggak ada pesawat terbang. Ya kan? Waduh, jadi gimana ini mereka? Wah, berbulan-bulan mereka itu melakukan perjalanan. Hanya untuk melihat bayi Yesus. Apakah ini hanya? Tidak. Mereka mempunyai satu keyakinan besar. Ketika aku ini melihat secara langsung, pasti ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupanku. Maka pengorbanan apapun itu akan mereka berikan. Uang, oke. Capek, oke. Pekerjaan ditinggal, oke. Cuti dulu, iya. Wah, mereka pergi. Aduh, pergi. Mereka beramai-ramai pergi ke sana. Berbulan-bulan. Tapi jelas nggak tempatnya? Nah, ini yang unik. Nggak jelas tempatnya. Mereka tetap pergi. Wah, apakah mereka nekat? Oh tidak, mereka mempunyai iman, mereka mempunyai kepercayaan, keyakinan. Aku akan menemukan, sekalipun masih belum jelas. Mereka pergi. Nah, yang dipikir adalah, oh bayi ini raja besar, pasti lahir di istana. Maka ketika mereka sampai di kota Yerusalem, mereka masuk ke dalam istana Herodes. Wah, istana Herodes gempar ketika orang-orang Majus ini datang dan bertanya, di mana raja orang Yahudi, raja besar itu lahir?
perhatikan di sini ya. Herodes itu orangnya adalah orang yang paling takut kalau direndahkan. Dia paling takut kalau harga dirinya jatuh. Dia itu orang yang paling egois. Orang ini adalah orang yang kejam. Orang ini adalah orang yang curiga sekali dengan orang lain. Dan dia nggak mau kehilangan jabatan. Wah, ini datang-datang sudah ngomong ada raja yang lahir. Wah, dalam hati kurang ajar ini ya kan. Herodes ini ngomongnya begitu, tapi dia tahan diri. Tahan diri. Herodes dalam hatinya marah. Anaknya sendiri aja dibunuh, gitu ya kan? Wah, apalagi ini bayi baru lahir. Wah, kemudian dengan teliti sekali Herodes itu bertanya kepada orang-orang maju. Kapan kamu melihat tanda-tandanya apa? Oh, bintangnya kapan itu ya? Wah, dia panggil orang-orang pinter yang ada di istananya Herodes. Wah, ahli-ahli Taurat itu dipanggil. Dan kemudian ditanya, ini loh, katanya ada raja orang Yahudi ini mau lahir di mana dan kapan? Wah, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab ini ya, itu mulai cari-cari. Dan kemudian dia nemu, wah, di Perjanjian Lama jelas sekali ditulis bahwa raja itu akan lahir di Bethlehem. Di Bethlehem. Oh, orang maju senang sekali ketika mendapatkan jawaban itu. Ini Yerusalem, wah dekat sekali ternyata. Oh, baiklah, kita akan pergi ke Bethlehem. Ayo. Terima kasih ya. Saya mau pergi ke Bethlehem. Wajahnya senang. Tetapi Herodes wajahnya kecut, takut. Wah, dipanggil si orang maju. Bapak, kesini sebentar. Tolong selidiki baik-baik. Teliti baik-baik. Lihat baik-baik bayi Yesus itu. Kalau sudah ketemu, nanti tolong kasih tahu aku ya. Aku juga nanti akan datang ke sana untuk menyembah. Seperti kamu, seperti kalian yang datang dan menyembah. Wow, baiklah. Wah, orang Majusi senang sekali. Mereka mulai pergi. Dan mereka pergi menemukan bayi itu. Ya. Nah, lihatlah orang Majus menemukan. Mereka tahan di dalam hati. Raja besar lahir di tempat binatang. Tapi mereka hatinya percaya. Apa yang mereka lihat dan pikir yang jauh-jauh itu. Ya berbulan-bulan yang capek itu. Menahan dingin, menahan lapar, menahan sakit, menahan capek. Akhirnya mereka keyakinannya menjadi kenyataan. Bayi Yesus ada di sana. Anak itu ada di sana. Mereka semakin percaya. Hatinya menjadi bersama. Mereka cepat-cepat apa yang mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Bayangkan ini ya, orang pintar bahkan tapi menyembah Yesus, dan kemudian mereka membuka persembahan mereka. Nah, Alkitab mencatat mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Wah, luar biasa sekali. Mereka berani merendahkan diri setelah melihat Yesus itu. Lalu, apa yang ada di dalam diri mereka? Mereka menjadi taat kepada Tuhan. Gembala menjadi taat bersukacita. Kemudian orang Majus melihat kepada Yesus. Hatinya percaya, ada damai,
ada sukacita, ada pengharapan yang besar, dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka akan kembali ke rumah mereka, ke tempat mereka, ketika Tuhan ngomong kepada mereka, jangan lewat Herodes lagi, pergi, pulanglah lewat jalan lain. Mereka taat, hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Herodes, apakah dia melihat Allah? Karena orang Majus ini diberitahu jangan lewat Herodes. Maka mereka itu tidak melewati Herodes. Herodes semakin marah, aku ditipu sama orang-orang Majus. Maka Herodes tidak melihat Yesus. Kenapa dia tidak melihat Yesus? Karena hatinya culas. Karena hatinya itu penuh dengan tipu, kelicikan. Hatinya itu tidak pernah belas kasihan. Hatinya itu tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya itu hanya untuk dirinya sendiri. Beda dengan para gembala yang begitu dikasih tahu tentang hadirnya bayi Yesus. Ada kerinduan di dalam dirinya untuk bertemu dan melihat Tuhan Yesus itu. Orang Majus yang jauh sekali di timur sana, ketika mereka itu dikasih tahu oleh bintang itu, hatinya penuh kerinduan, hatinya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga pengorbanan apapun diberikan. Mereka melihat Yesus, ada sukacita, ada pengharapan yang besar, ada perubahan yang besar di dalam diri mereka. Tetapi coba lihat, Herodes, apakah hatinya ada rindu kepada Tuhan Yesus? Oh tidak, kerinduannya hanya kepada hatinya sendiri. Aku harus yang paling utama. Gak boleh ada orang yang, makanya dia itu marah kalau ada orang yang mengancam dirinya. Dia benci sekali kalau ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Apalagi dia curiga ini raja mau mencuri kedudukanku, tahtaku, harga diriku. Wah, dia marah sekali. Tidak ada kerinduan kepada Yesus. Kerinduannya hanya menyenangkan diri sendiri. Senang diri sendiri. Dia menganiaya orang lain. Dia membuli orang lain. Wow, senang dia. Tahu lah. Dia merampas milik orang lain. Wah, dia senang karena apa? Gak ada yang mengalahkan aku. Wah, percaya kepada Tuhan Yesus. Hatinya penuh kejahatan. Jika keinginannya tidak diturutin, dia marah. Dia jengkel. Dia lempar apapun mungkin. Dia menganiaya siapa. Ada ini. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Apakah dia puas? Ya. Semakin dia itu mementingkan dirinya sendiri, semakin dia itu tidak ada kepuasan. Semakin banyak orang yang tidak dekat dengan dia. Dia tidak pernah dekat dengan orang lain. Perhatikan ini baik-baik. Semakin jahat, semakin dia jauh dari orang. Semakin dia tidak percaya kepada Tuhan, semakin dia ini tidak mempunyai apa-apa di dalam dirinya. Semakin dia merasa sendiri, semakin dia merasa dan semakin kan pada dirinya sendiri, semakin sepi diperhatikan. Semakin ingin dihargai, semakin dia tidak mempunyai harga diri. Semakin dia curiga orang lain tidak menghormati dia. Semakin dia tidak percaya Tuhan, semakin dia itu jatuh. Karena itu, bagaimana
merindukan Tuhan atau merindukan Dia? Apakah teman-teman itu pengen seperti orang maju yang melayani dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ataukah pengennya itu dilayani orang lain, dihormati orang lain? Jadi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman bisa melihat Yesus? Coba lihat di dalam diri. Lihat, apakah aku ini ikut? Apakah aku ini lihat? Apakah keinginanku ini pengen dipenuhi semuanya? Kalau enggak, aku akan marah. Mama, aku pengen ini. Mama, aku masak ini. Mama, waduh, pokoknya aku ini. Aku pengen main ini. Aku pengen ini. Aku pengen ini. Kalau nggak dituruti, ngamuk. Itu persis seperti Herodes. Kerinduannya, iya, yang paling baik, yang harus Nah, gimana dengan? Coba periksa hatimu masing-masing. Apakah hatimu menyimpan iri kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada temanmu, kepada orang-orang lain? Apakah dengki itu ada? Masih tersimpan karena aku merasa dilukai, dan kita tidak pernah berpikir orang lain itu berapa banyak yang telah aku lukai. Enggak. Ya, kalau orang itu selalu merindukan Tuhan, mereka itu hatinya lembut dan mereka itu apakah aku ini sudah menyakiti orang lain? Pribadinya itu keras dan dia itu selalu pengen dipuja-puja, dan tidak pernah mereka itu tahu bahwa orang lain itu dilukai oleh dia. Yang dia tahu, aku sudah dijengkelin, aku sudah digosipin, aku sudah dibully sama dia. Orang itu menjengkelkan, orang itu jahat sekali padaku, orang itu gak ngerti sama aku. Aku ini kok sengsara sekali. Dia gak pernah pikir, mamaku itu bahagia nggak ya oleh karena adanya aku? Mama itu bangga nggak ya sama aku? Mama itu sedih nggak ya dengan perkataan, dengan cara belajarku? Mama itu sedih nggak ya? Nah, orang-orang rindu yang percaya kepada Tuhan, mereka itu akan berpikirnya seperti itu. Jadi, bagaimana dengan hati teman-teman? Apakah teman-teman bisa mengendalikan keinginan? Aku pengen HP baru, seperti milik temanku. Mama, kalau aku gak dikasih, Papa, kalau aku gak dibeliin HP baru itu, lebih baik aku gak makan sebulan. Apakah begitu kita? Nah, Natal kali ini, nah, jadilah seperti orang maju yang rela berkorban. Jadilah seperti, jangan jadi seperti Herodes. Hidupnya nggak tenang, sepi. Apakah hatimu berbelas kasihan kepada orang lain? Oleh karena itu, perhatikan Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-20. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Lihatlah, artinya percayalah kepada Tuhan Yesus. Rindukan Tuhan Yesus. Jangan hanya melihat diri sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan jahat kepada orang lain supaya diriku ini lebih baik. Jangan.
Jangan khawatirkan. Tuhan pasti memelihara. Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Lihat. Apakah teman-teman bisa melihat Tuhan Yesus? Kalau gembala yang miskin, yang tidak terpelajar, yang tidak beruntung itu bisa melihat Tuhan Yesus, hatinya penuh sukacita. Kalau orang Majus itu yang begitu jauh di negeri orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, dan ketika melihat bintang di timur itu, mereka kemudian menjadi percaya, merindukan berjumpa dengan Tuhan. Ada kerinduan di dalam dirinya. Akhirnya mereka melihat bayi Yesus itu. Dan mereka mampu melihat. Apakah teman-teman ada kerinduan untuk itu? Jika ya, maka di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menguntungkan ini, kita akan menemukan Tuhan Yesus memberikan damai di dalam diri kita, memberikan kekuatan di tengah-tengah ketidakberdayaan oleh karena penyakit virus ini. Nah teman-teman, mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, tolong buat supaya aku ini bisa melihat wajah-Mu. Tolong Tuhan, berikan kerinduan di dalam diriku. Supaya aku ini ya Tuhan, tidak menjadi orang yang sepi. Tidak menjadi orang yang jahat seperti Herodes. Aku ini menjadi seperti Daud yang merindukan Tuhan. Sehingga aku ini dipuaskan setelah melihat Tuhan itu. Aku menjadi seperti para gembala yang diberikan damai dan sukacita setelah melihat Tuhan. Aku ini menjadi seperti orang-orang Majus yang walaupun pandai, walaupun kaya, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Aku mau seperti mereka yang menyembah kepada Tuhan Yesus, yang menjadi taat di dalam hidupku ini. Dan kemanapun aku pergi, Tuhan selalu melindungi dan menguatkan aku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui kisah para gembala yang melihat Tuhan Yesus. Dan mereka mendapatkan sukacita di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau tolong kami mempunyai kerinduan seperti orang maju. Dan mereka merindukan melihat Tuhan Yesus. Dan hatinya itu dikuatkan. Hatinya itu menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya aku ini mampu merendahkan, beribadah, dan taat kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Raja Daud di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah hidupnya yang penuh bahaya. Dia merindukan Tuhan. Dia melihat Tuhan, merindukan untuk berjuang. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau itu sejak kami kecil sudah hati kami dididik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Engkau tolong kami ini bagi
bukan hidup seperti dunia ini yang kejam, yang berdosa. Tidak mau kami Tuhan, kami mau dipuaskan oleh Tuhan, bukan dipuaskan oleh barang yang sementara. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Terima kasih. Teman-teman, suruh ya. Ya, saya kembali. Iya, benar banget. Firman Tuhan tadi mengingatkanku bahwa iman di dalam Yesuslah yang dapat mengubah kehidupanku. Kalau kita sebagai manusia berdosa harus terus teguh di dalam Tuhan dalam apapun situasi yang kita alami, termasuk pandemi corona ini. Berarti memandang pada Yesus tidak hanya di momen Natal ini saja ya, tetapi juga dalam setiap hari hidup kita dan apapun situasinya. Aku bangga punya Yesus, dialah Tuhan yang layak kita sembah. Oke, bagaimana Pak firman Tuhannya Pak? Iya, firman Tuhannya berkati sekali ya. Kita semuanya kita mengerti arti memandang kepada Tuhan. Ya. Iya. Terima kasih juga kepada Pak Sukarman yang sudah memberikan firman Tuhannya buat kami semua ya, baik guru-guru dan juga anak-anak. Betul sekali. Sekarang kita mau ngapain Pak? Iya. Sekarang kita mau, tadi yang tampil terakhir kelas berapa ya Bu? Kelas 4. Kelas 4 berarti sekarang kelas 5. Iya, kelas-kelasnya Biosepin berarti ya. Nah. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menyaksikan penampilan dari kelas 5. Saya penasaran nggak Bu? Ibu udah tahu belum pasti? Saya sih tahu videonya apa aja, cuma saya belum tahu siapa yang berhasil ditampilkan di Oh sini. iya. Oke, saya penasaran, Biosepin penasaran. Sekarang kita saksikan video berikut.
mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Wah, keren kan Pak? Keren. Anak-anak kelas 5. Anak-anak kelas 5 masih tetap kreatif seperti dulu. Iya. Baik. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kita mau menyanyikan satu lagu dulu nih. Apa Pak lagunya? Iya, lagunya adalah Hai Dunia Gembiralah. Ini adalah ajakan kepada seluruh orang Ya. untuk bergembira karena Sang Bayi telah lahir menebus dosa kita. Ya, Baik juru itu selamat siapa? kita. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Iya, Hai Dunia Gembiralah. Ya, boleh sambil berdiri, tepuk tangan, gerak-gerak badan sambil menyanyikan lagu ini ya. Hai dunia elukanlah. Hai dunia elukanlah, Rajamu penebus. Hai bumi laut gunung terbang, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah bersorak-sorak, bersorak-soraklah terus. Iya, bersoraklah terus. Ya, oke anak-anak boleh duduk lagi ya. Iya. Nah, terakhir. Terakhir ini penampilan dari kelas yang katanya kece. Kece. Gimana Kelas Pak yang tepuk katanya kece gimana? Coba udah, tepuk kece. Tepuk kece. Oh salah ya? Gimana? Tepuk kece. Kece. Ya, Asik. kelas 6 pasti nggak di kelas 4 dulu. Ya kan ini kelas yang katanya kece. Nah, Kece. saya mau lihat penampilan kelas 6 ini kira-kira kece nggak ya? Ya.
Kalau nggak kece hapus videonya. Ya enggak. Iya, kita akan langsung saksikan video kece dari kelas 6. Ini adalah angkatan yang paling tua di SD sekarang. Sudah paling tua ya, kakak kelas banget begitu. Oke, ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menyaksikan video berikut yang kece. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tanpa Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemanyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Dalam di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Wah, kece banget ya Pak. Kece banget ya. Di situ ada Gisel dan ada Dan Jos. Jos. Wah, penampilannya kece-kece. Kece, Dan kece. ternyata mereka badannya makin kece-kece juga ternyata. Oke. Ini efek di rumah Pak. Efek di rumah aja. dan mereka juga semakin kece, semakin diberkati. Tanda mereka diberkati. loh, Bu. Benar, Benar benar. banget. Oke Bu, sekarang tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, Dan kita mau ngapain Bu? kita mau menyanyikan satu pujian ya Iya, untuk menutup ibadah kita hari ini ya. Jadi Iya. anak-anak kita sudah selesai nih merayakan ibadah Natal, kita juga sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan ya Pak ya. Iya. Biarlah kebenaran itu bisa menjadi teladan dalam hidup kita, Amin. bagaimana kita memandang Kristus di dalam hidup Betul. kita. Nah, lagu ini bukan kita yang berdua doang, Bu. Benar. Iya, kita- sekarang kita mengundang guru-guru yang ada di belakang layar, kru-kru yang bertugas di belakang layar untuk mengarahkan kamera, sinyal, Iya. Teams, Telegram, musik, semua tampil ke depan. Ya, ini adalah Iya. guru-guru kalian yang begitu luar Iya, biasa nah, ini adalah guru-guru mempersiapkan kalian ya. hari ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your we wish you Happy New Year. a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah Natal sepanjang hari ini dengan antusias dan sukacita ya. Sampai jumpa di Natal yang selanjutnya tahun berikutnya ya dengan sukacita yang lebih baru. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Sampai bertemu di semester yang baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oke anak-anak boleh leave dari meeting ini ya. Jadi anak-anak boleh leave dan lanjutkan nanti ada kegiatan di kelasnya masing-masing. Pulang tetap jam 1 ya. Bapak Ibu guru tunggu anak-anak yang sampai. Good tidings we bring. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Sampai bertemu. Merry Christmas. Merry Christmas.